Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan dan rekanita semuanya. Audiensis dari pelajar NU se-Jawa Timur, khususnya di Tulungagung ya, maupun rekan dan rekanita dimanapun rekan dan rekanita berada. Oke, kali ini bersama saya Jani Puja Lestari, anggota kaderisasi PKPT UIN 1 Tulungagung, akan berbicara soal banyak hal mengenai upaya rekrutmen serta perawatan kader dalam organisasi. Dan tentunya rekan dan rekanita sekalian, program ini merupakan program ya ngaji kaderisasi yang mana diselenggarakan oleh Departemen Kaderisasi PKPT UIN 1 Tulungagung. Dan alhamdulillah program ini merupakan episode perdana kami dari Departemen Kaderisasi di bulan Juni ini. Dan pastinya perlu diketahui ya rekan dan rekanita semuanya, ngaji kaderisasi ini merupakan sebuah program yang membahas tentang kaderisasi, yang mana hari ini saya akan ditemani oleh narasumber atau pemateri kita yang sangat mungkin teman-teman sekalian ada yang tahu dan juga ada yang belum tahu ya. Yakni pada siang hari ini saya akan ditemani oleh Rekanita Wahyu, yang mana ini sebagai informasi saja, Rekanita Wahyu ini merupakan bisa dibilang Rekanita Wahyu ini merupakan pendiri dari PKPT UIN 1 Tulungagung, dan juga Rekanita Wahyu ini dulunya sebagai Ketua IPPNU PKPT Tulungagung, dan juga sebelum beliau menjadi ketua, beliau ini juga pernah menjabat sebagai Waka Kaderisasi dari PKPT UIN 1 Tulungagung. Oke, rekanita akan mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami Departemen Kaderisasi PKPT UIN 1 Tulungagung. Selamat bergabung Ibu Ketua kami, Ibu Ketua dari PKPT IPPNU Tulungagung. Dan sambil menunggu pemateri kita ya pada siang hari ini, saya akan membagikan informasi ya sekilas mengenai pemateri kita pada siang hari ini, yang mana tadinya sudah saya singgung ya mengenai pemateri kita pada siang hari ini, yakni Rekanita Wahyu yang dulunya pernah menjabat sebagai pengurus di PKPT IPNU IPPNU Tulungagung. Oke, agar mempersingkat waktu ya rekanita, langsung saja kita undang Rekanita Wahyunya. Halo, iya Mbak Irma Sofia, semangat, siap-siap. Jadi rekanita, ngaji kaderisasi ini dilaksanakan 1 bulan sekali, yang mana ini merupakan program perdana kami dalam ngaji kaderisasi ini.
Sebentar ya Rekanita, kita undang dulu Mbak Wahyunya. Oke, sudah diundang ya. Kita tunggu. Oke, Assalamualaikum Rekanita. Sehat ya Waalaikumsalam Rekanita. semuanya untuk teman-teman terutama yang sekarang sedang menonton dan juga assalamualaikum juga untuk seluruh pengurus dari PKPT UIN 1 Tulungagung. UIN 1 ya, sekarang sudah UIN 1. Kalau Iya, dulu Win masih 1. IAIN, sekarang sudah UIN 1. Alhamdulillah. Oh, dulu sebelum Rekanita Wahyu ini masih IAIN ya Rekanita ya. Kalau zaman Sekarang dulu itu masih ya, alhamdulillah. masih IAIN. Dulu dulu terkait UIN itu masih masih kabar-kabar, jadi masih dulu PKPT-nya masih IAIN Tulungagung. Oke. Jadi rekan dan rekanita semuanya ya. Ini saya juga pertama kali ya ini ketemu sama rekanita Wahyu ini, Masya Allah. Jadi siang hari ini kita panas-panas sambil rebahan ya. Tapi masih bisa ya ketemu meskipun virtual dengan rekanita Wahyu ini. Masya Allah, cantik jelita ya. Pemateri kita pada siang hari ini. Rekanita Ya, Wahyu terima sendiri di Trenggalek ini apa aktivitasnya? Kalau misalkan di Trenggalek, saya dulunya juga pernah menjabat menjadi ketua PAC dan sudah lengser. Jadi kalau misalkan di tingkat ranting dan juga PAC, katanya sih pembina katanya, tapi ya tetap masih IPPNU. Kemudian kalau misalkan di PC sendiri, baru saja PC Trenggalek itu melaksanakan pelantikan yang mana saya diamanai untuk menjadi wakil ketua dua atau wakil bidang kaderisasi. Alhamdulillahnya saya juga alhamdulillahnya masih bisa menerima dan masih sehat selalu untuk selalu ber-IPPNU begitu. Terkait organisasi IPPNU yang saya jalani di Trenggalek. Kalau misalkan di luar itu ya tahu sendirilah kalau misalkan anak muda dengan umur yang sudah segini, kemudian yang pastinya kita bekerja, kemudian itu adalah aktivitas-aktivitas lain yang memang saya lakukan di sini begitu. Karena kan Baik, baik. saya juga sudah tidak kuliah lagi, sudah mau wisuda, ya ngapain lagi kalau misalkan kita kita mencari pengalaman di luar, termasuk salah satunya juga organisasi, salah satunya juga di dalam masyarakat gitu. Iya, baik-baik. Alhamdulillah, Rekanita Wahyu ini bisa dikatakan masih aktif lah ya di IPPNU sampai saya lihat kemarin juga masih berkecimpung di PW gitu ya sebagai kaderisasi. Ya, Em, alhamdulillahnya juga di kemarin juga gitu tahun 2019 kemarin juga diamanai untuk menjadi anggota kaderisasi PW. Alhamdulillahnya juga ya selagi kita masih bisa untuk berorganisasi ber-IPPNU, kenapa tidak kita jalankan, selagi kita juga diberi amanah, mengapa juga tidak kita jalankan, selagi juga kita masih mampu seperti itu. oke, Tuh. baik. Em, Terima kasih Rekanita Wahyu atas tadi ya basa-basinya dahulu ya agar saling kenal dan kenal. Oke, baik sebelum kita mulai ya Rekanita ngaji kaderisasi ini alangkah baiknya kita perkenalan dahulu ya mungkin rekan dan Rekanita. Jadi saya di sini Janum Jalestari dari Departemen Kaderisasi yang mana akan menemani Rekanita Wahyu ini saya sebagai moderator dan juga Rekanita Wahyu ini sebagai pemateri pada siang hari ini. Saya dari Departemen Kaderisasi PKPT UI1 Tulungagung dan rumah saya di Kota Mojokerto. Dan sebelum ngaji kaderisasi ini kita mulai, saya akan membacakan sedikit lah ya CV dari pemateri kita pada siang hari ini. Jadi rekan dan rekanita, dimanapun rekanita berada ya,
dimanapun rekan dan rekanita berada. CV dari pemateri kita pada siang hari ini, nama panjang beliau yakni Wahyu Mawadatul Habibah. Betul ya rekanita? Betul sekali. Dari Trenggalek. 20, lahir di Trenggalek 29 April 1998. Alamat beliau di RT 8 RW 2 Gondang Tugu Trenggalek. Nomor HP beliau yaitu 0822 4522 6195. Dan email beliau yakni habibawahyu@gmail.com dan Instagram beliau Habibah Wahyu Habibah _Wahyu Habibah. Dan riwayat pendidikan ini dari MI sampai MA ini Mbak Habibah ini Rekanita Habibah ini di Pemarul Hidayah ya Rekanita ya, betul ya? Ya, di yayasan di yayasan pondok pesantren. Ya saya termasuk kategori Oke, santri lah kalau bisa dibilang. Masya Allah, baik-baik. Dan beliau ini menempuh S1 di IAIN Tulungagung yang sekarang ini sudah menjadi UIN 1 Tulungagung. Seperti itu ya Rekanita. Dan Ya kalau boleh betul tahu ini, sekali. Rekanita Wahyu ini jurusan apa dulu di UIN 1 Tulungagung? Kalau nanti saya bilang jurusan jangan kaget loh ya. Eh, Mungkin tidak Iya, iya. sesuai dengan tampilan saya. Jurusan saya itu ada di, saya suka jurusan yang ada hitungannya. Mungkin bisa ditebak. Tapi masih jalur Wah, ini pendidikan. kayak Jadi kadris matematika. saya ambil, nah ya saya ambil matematika. Saya ambil matematika di IAIN Tulungagung. Kalau ditanya alasannya kenapa, ya cuman satu saja lah, suka itu saja. Suka gitu. Oke. Oke, lanjut ke riwayat organisasi. Jadi teman-teman, rekan dan rekanita ya, kalau di IPPNU itu ya Bunda ya. Oke, jadi teman rekan dan rekanita sekalian, jadi rekanita Wahyu ini riwayat organisasinya ini beliau ini eh, dari ranting dulu ya, rekanita ya. Dari beliau ini merupakan ketua pimpinan ranting Gondang tahun 2018. Lalu beliau ini di tahun 2015 sampai tahun 2018 beliau ini ada di PAC IPPNU Tugu sebagai kaderisasi. Dan beliau ini di PAC IPPNU Tugu, beliau ini juga pernah menjabat sebagai ketua di tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan lanjut, tidak berhenti dari situ, beliau ini juga pernah menjabat sebagai CO Departemen Pesantren di PC IPPNU Trenggalek tahun 2019 sampai tahun 2021. Lalu beliau sekarang ini tahun 2021 sampai tahun 2023 menjabat sebagai Wakakaderisasi di PC IPPNU Trenggalek. Dan juga di tahun 2019 sampai tahun 2022 nanti, beliau ini masih menjabat sebagai PW IPPNU Jawa Timur di bidang kaderisasi. Dan yang terakhir yakni beliau ini juga alumni ya Waka Kaderisasi dari PKPT IPPNU Tulungagung. Ya, betul begitu ya rekanita. Ya, betul. Riwayat Ya, ya dari tadi organisasi. kalau kalau dibilang pendiri, jangan pendiri gitu ya. Mungkin bersama teman-teman gitulah, bersama teman-teman apa ya, inisiator gitu aja, nggak usah pendiri. Nggak gimana ya, agak gimana gitu kalau dibilang pendiri. Inisiator saja lah sama teman-teman waktu pendirian dan akhirnya sampai bisa berdiri PKPT di IAIN Tulungagung waktu itu. Iya. Kayaknya saya dulu pernah melihat fotonya Rekanita Wahyu ini bersama rekan Bangkit ya, pas waktu menjabat sebagai ketua. Itu bisa diceritakan itu gimana Rekanita Wahyu sebagai Itu bawahan ada apa saja, Pak? sedikit. Ya, karena gini, sebelum saya melanjutkan ke situ buat teman-teman ya, nah kita kan organisasi. Organisasi itu ada yang namanya kita punya PDPRT, PPOA dan kawan-kawannya. Nah, itu kan waktu itu ketika terbentuknya PKPT, saya itu dulunya bukan menjadi waka, tapi ketika itu menjadi ketua, saya diamanai menjadi ketua. Namun karena memang waktu itu berbarengan saya sudah menjadi ketua PAC, kan kita itu punya pedoman organisasi yang mana tidak boleh menyerangkap menjadi dua ketua kan waktu itu. Jadi ketua
ketua PAC dan juga ketua PKPT. Nah, pada akhirnya sama teman-teman kok kayak gini dan akhirnya saya itu bukan dilengsarkan ya, bahasanya bukan dilengsarkan tapi memang karena memang tidak bisa menjabat menjadi dua ketua, akhirnya saya menjadi Wakadua yang akhirnya ketuanya itu dipilih lagi, terpilih Rekanita Janah, di mana kita itu tetap berkomitmen berkontribusi di PKPT, saya juga tetap di PKPT sampai masa jabatan itu habis gitu. Alhamdulillah, Seperti itu. seperti itu. Terima kasih Rekanita atas ceritanya tadi. Semoga ini bisa memotivasi ya kader-kader PKPT Tulungagung khususnya. Dan Amin. Amin. langsung pada tema ngaji kaderisasi kita pada siang hari ini ya, tentang upaya rekrutmen serta perawatan kader dalam organisasi. Pastinya membicarakan tentang kader itu sangat banyak sekali ya yang kita bicarakan pastinya nanti tentang tata cara rekrutmen, lalu bagaimana merawat kader yang baik itu. Jadi pasti ini teman-teman semuanya ini pasti sudah sangat menunggu ya bagaimana penjelasan-penjelasan, mungkin diskusi-diskusi juga teman-teman di rumah ini pasti juga banyak yang menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa namanya perawatan maupun rekrutmen kader dalam organisasi. Mungkin langsung saja Rekanita Wahyu dapat dijelaskan materi maupun penjelasan mengenai upaya rekrutmen serta perawatan kader dalam organisasi. Ya. Eh, kita di sini sesinya juga diskusi sama sharing ya. Jadi kalau nanti misalkan ada pertanyaan atau gimana ya silakan ditanyakan karena kita juga sama-sama belajar. Saya pun juga nanti tetap belajar dari rekan-rekan kita semuanya karena ya namanya berorganisasi juga kita kan bersama-sama. Oke. Terkait rekrutmen. Kalau dalam IPNU PPNU itu kan karena kita ranahnya juga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yang pasti kita itu juga akan melaksanakan yang namanya rekrutmen, mencari. Rekrutmen kan kita mencari orang, mengajak orang, kemudian bagaimana kita bisa uh, kalau bahasa Jawanya itu amrih anggotanya tetap ada gitu kan. Biar anggotanya itu Ya, tetap ada itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, rekrutmen itu memang diperlukan dalam pengkaderan, bukan hanya dalam pengkaderan tapi dalam setiap organisasi rekrutmen itu pasti akan diperlukan untuk keberlangsungan organisasi. Karena memang setelah nanti ibaratnya nanti kalau misalkan yang tua-tua, misalnya seperti saya kan katanya sudah jadi alumni gitu kan. Nah, pasti nanti ada tunas-tunas baru yang muncul di mana yang pastinya kita akan membutuhkan tunas-tunas yang baru. Nah, itu perlunya kita dalam organisasi untuk melakukan rekrutmen. Nanti rekrutmen tujuannya outputnya nanti juga ranahnya akan hubungan dengan perawatan kader gitu. Nah, kalau misalkan kita rekrutmen, kita itu kan mencari calon anggota. Nah, mencari calon anggota. Nah, mencari calon anggotanya itu nanti bagaimana? Sementara kan kita harus tahu ya, rekrutmen itu tidak hanya kalau misalkan dalam kaderisasi ada formal, informal, sama non formal. Nah, kita bisa juga memanfaatkan itu. Dalam artian begini, rekrutmen itu bisa dilakukan dengan melalui kegiatan formal, bisa juga kegiatan non formal, bahkan kegiatan informal kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita melakukan rekrutmen dengan formal, pasti outputnya nanti akan ke misalnya di Makista. Berarti kita mencari peserta Makista bagaimana ya? Seperti itu. Nah, kalau misalkan non formal, kita juga bisa mencarinya dengan contohnya saja dengan mengadakan kegiatan yang basisnya tetap ada di IPNU IPPNU. Kalau misalkan kita dengan kegiatan informal berarti contohnya saja ibaratnya PDKT ya. PDKT ya rekan-rekan kita misalnya secara personal pribadi itu juga nggak masalah. Itu juga salah satu bentuk rekrutmen ya. Itu salah satu bentuk ya, rekrutmen tapi jangan lupakan jalan lurus kita bahwa itu tetap ada di organisasi IPNU IPPNU. Nah, rekrutmen sendiri kalau ranahnya PKPT, saya rasa PKPT itu kan ranahnya pimpinan komisariat perguruan tinggi yang otomatis itu nanti semuanya merekrutnya kan mahasiswa. Itu sebenarnya adalah sebuah peluang bagi
bagi rekan-rekan kita yang ada di PKPT, tapi juga bisa sebagai tantangan, yang mana bagaimana kita tidak bisa menyamakan PKPT itu dengan ranting dengan PAC, yang mana kalau misalkan ranting dengan PAC itu ada yang umurnya mulai dari ada yang baru SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Sedangkan kalau misalkan di PKPT otomatis kan di situ mahasiswa. Nah, itu sebenarnya adalah poin plus bagi kita, bahwasanya karena ranah kita itu sudah mengerucut di mahasiswa yang ada di kampus-kampus itu, maka kan otomatis kita itu adalah sebuah peluang besar. Namun tantangannya adalah kita pasti nantinya akan bersaing dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus, seperti itu. Ketika ada penerimaan mahasiswa baru, otomatis bukan hanya saja PKPT saja yang melakukan rekrutmen, tapi juga berbagai organisasi lain, baik ekstra maupun intra pun juga melakukan rekrutmen. Lantas, bagaimana sih upaya kita sebagai IPNU IPPNU yang ada di perguruan tinggi agar kita itu bisa melakukan rekrutmen dengan baik, bisa mengajak, menemukan dan juga mencari anggota tersebut. Jadi ini perlu ditekankan ya, kalau misalkan untuk melakukan rekrutmen, siapa sih yang berhak melakukan rekrutmen di PKPT? Kalau misalkan saya dikembalikan lagi, itu kalau kadangkala ada yang salah paham bahwasanya itu adalah tugasnya kaderisasi. Namun digarisbawahi lagi, terkait rekrutmen itu pun itu bukan hanya tugas dari satu departemen, melainkan juga seluruhnya. Bahkan pengurus ataupun IPNU IPPNU yang ada di situ juga berkewajiban, bukan berkewajiban, mempunyai inisiatif harusnya untuk melakukan rekrutmen terhadap orang-orang atau orang-orang yang di lingkungan perguruan tinggi agar bisa ber-IPNU IPPNU. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan juga itu adalah yang pertama tahap kita jangan lupa untuk selalu branding. Saya ingatkan ya, jangan lupa untuk dalam rekrutmen kita itu jangan lupa untuk membranding, baik membranding organisasi maupun juga membranding diri kita. Maksudnya dalam artian membranding diri kita itu begini, salah satu anggota pengurusnya PKPT itu di branding sampai didukung. Misalnya kemarin ada contohnya, misalnya saya sendiri gitu ya, saya alumni PKPT yang sekarang juga menjadi waka, yang juga sekarang ada di kaderisasi PW. Itu juga termasuk sebenarnya salah satu branding di mana saya juga membawa nama PKPT. Jadi begitu, selain membranding organisasinya, kita juga perlu membranding pengurus-pengurus yang ada di dalamnya, sehingga orang-orang itu tertarik. Oh, minimal orang-orang itu akan tertarik dengan luarnya, kasarannya masih tertarik kasat mata. Wah, oh PKPT itu ternyata seperti ini ya, oh orang-orangnya sepertinya, ternyata di dalamnya terdapat orang-orang hebat. Itu sebenarnya adalah ketertarikan yang wajar bagi mereka-mereka yang melihat PKPT itu bagaimana. Jadi mungkin bisa juga dengan memanfaatkan anggota-anggotanya untuk itu tadi, branding organisasi, baik juga untuk membranding diri sendiri. Nah, itu adalah tahap perkenalan di mana kita bisa untuk membranding. Bahkan, nah salah satunya juga saya rasa di IG-nya PKPT juga ada terkait ketika ada motivasi itu juga bisa. Kemudian kayaknya di IG itu juga ada yang seperti itu. Nah, itu kan juga merupakan salah satu cara dalam memperkenalkan PKPT di lingkungan mahasiswa. Kemudian yang kita perlukan setelah kita memperkenalkan, nah itu tadi kita perlu PDKT. PDKT itu perlu sekali untuk PDKT. PDKT di sini jangan diartikan PDKT IPNU harus PDKT sama IPP. Kadangkala ada IPPNU sama IPNU ya tidak harus seperti itu. Tapi kadangkala itu caranya manjur juga sih. Nah, yang perlu kita lakukan juga, kita itu harus PDKT kepada mereka. Ketika ada mahasiswa, misalkan ada beberapa mahasiswa misalnya dari Mojokerto itu yang di rumah sudah ikut IPNU IPPNU. Loh, nanti aku di sana IPNU IPPNU gimana ya, Mbak? Kan gitu. Nah, itu perlu kita PDKT mereka agar apa? Agar mereka itu tidak kehilangan jati diri dalam ber-IPNU IPPNU. PDKT itu juga bisa bersifat personal, yang artinya pribadi, bisa juga bersifat organisasi, yang artinya oh itu loh PKPT akan ada acara, yuk ikut, itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian
Nah, ini juga ada salah satu cara yang pernah diterapkan dulu ketika zaman saya, itu adalah pendataan. Mungkin sekarang juga ada kan di PKPT pendataan untuk Masih ada. yang nah, pendataan itu mungkin pendataan itu kalau misalkan pendataan itu sangat perlu karena memang apa? Pendataan baik calon-calon anggota siapa saja sih kalau misalkan IPNU IPPNU-nya yang di rumah sudah IPNU IPPNU kemudian masuk kampus masuk kampus di UIN 1. Nah, itu perlu kita data juga. Nah, itu data yang pertama. Terus data yang kedua, siapa sih yang pengen ikut IPNU IPPNU itu juga perlu kita data. Yang mana data itu nanti bisa menjadi acuan kita dalam melakukan rekrutmen nanti. Nah, setelah ini nanti kita juga bisa kita kan tadi sudah ada data ya Mbak, rekan kita itu sudah ada data. Nah, data itu nanti kalau kita manfaatkan sebenarnya data itu dalam data itu jangan cuma hanya nama, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, terus asal, itu jangan seperti itu, tapi juga misalnya pernah mengikuti Makesta atau tidak, atau belum, kemudian punya bakat apa, nah kemudian punya bakat apa, terus kemudian dia itu pengennya masuknya minatnya di mana, itu perlu kita telusuri juga, yang mana kita perlu melakukan pendampingan kepada mereka. Oh, misalnya kalau misalkan ada yang bakat desain atau misalkan berminat dalam grafis. Nah, PKPT kita juga harus siap untuk terkait hal-hal seperti itu. Oh, tenang saja, di PKPT itu juga ada yang namanya pers. Kita juga bisa melakukan misalnya sekolah desain. PKPT juga bisa, silahkan. Itu juga termasuk salah satu kita mendampingi mereka agar apa yang mereka inginkan itu tidak kemana nanti, intinya apa yang mereka inginkan itu bisa kita tampung, bisa kita olah. Nah, outputnya nanti kalau misalkan mereka yang ternyata di PKPT itu saya sudah ternyata minat dan juga bakat saya itu ternyata diasah loh. Di sini ternyata kita juga bisa mengembangkan minat kita, misalkan dalam hal literasi, tulis menulis, desain grafis, dan ternyata kita bisa. Nah, itu meningkatkan semangat mereka lagi, yang mana nanti bisa kita arahkan agar mereka itu mengikuti pelatihan. Minimal kalau misalkan belum Makesta, maka kita memakestakan mereka sehingga bisa menjadi anggota yang sah. Seperti itu untuk terkait rekrutmen yang itu juga berdasarkan pengalaman saya, dan juga itu juga pernah dan berhasil juga diterapkan. Jadi gitu rekan Nila. Jadi yang paling penting juga jangan lupa branding ya. Organisasi itu jangan lupa di branding selalu. Branding itu penting banget. Karena memang untuk teman-teman yang dari luar itu menilai itu secara kasat mata. Apa sih PKPT itu, apa sih IPNU IPPNU itu kok sampai segitunya. Nah, kita itu belum branding diri, yang artinya kita harus menampakkan hal yang bagus, yang artinya hal bagus itu bukan hanya di depan saja, tetapi isinya itu juga hal yang bagus. Bisa juga diterapkan dengan adanya bimbingan, kalau sekarang musim-musim UMPTKIN, musim-musim mandiri gitu ya, itu sebenarnya juga bisa kita manfaatkan. Nah, bisa dimanfaatkan terkait bimbingan belajar, itu juga bisa bimbingan belajar bagaimana nanti mereka bisa untuk agar diterima. Nah, itu kan ada timbal baliknya. Namun kalau misalkan terkait itu kita juga harus memanfaatkan stakeholder, di mana PKPT sendiri juga harus punya networking, jaringan yang artinya bukan hanya di satu sisi di PKPT-nya saja, tapi kita juga punya jaringan di organisasi lain. Misalnya ya setidaknya kita menjalin hubungan sama organisasi lain, itu juga penting. Nah, terkait rekrutmen, langsung disambung saja ya rekan Neta. Jadi nanti kita nah
Kemudian tadi kan rekrutmen itu sebenarnya nanti arahnya adalah di pengkaderan atau di pelatihan, yang artinya nanti kalau misalkan belum menjadi anggota, otomatis kita harus memakestakan mereka agar menjadi anggota. Nah, lantas kalau misalkan gini, kalau misalkan mereka sudah menjadi anggota, mereka sudah sah menjadi anggota IPNU IPPNU, apa sih yang perlu kita lakukan? Maka yang perlu kita lakukan selain melakukan pendampingan tadi, maka kita juga perlu melakukan perawatan kader. Nah, perawatan kader di sini dilakukan pasca melakukan pelatihan, rekrutmen, pelatihan, kemudian pendampingan dan juga ada perawatan kader. Nah, perawatan kader di sini, perawatan kader di sini itu ditujukan agar untuk menjaga kontinuitas, yang artinya menjaga kesinambungan agar anggota atau orang tersebut itu istiqomah, istilahnya istiqomah, beristiqomah tetap di IPNU IPPNU, itu kan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan dalam melakukan perawatan kader itu bagaimana? Nah, perawatan kader itu bagaimana cara melakukan perawatan kader? Siapakah sebenarnya yang berhak melakukan perawatan kader? Kalau misalkan saya kembalikan lagi, yang melakukan perawatan kader itu adalah semua orang yang bertanggung jawab, semua orang yang ada di PKPT. Jadi jangan sampai dia sudah makesta ya, dia sudah makesta berarti kaderisasi harus mengurusi itu agar dia nanti nggak hilang. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Memang kaderisasi itu memang bertugas seperti itu. Akan tetapi yang pasti untuk perawatan kader sendiri itu bukan hanya miliknya kaderisasi. Yang lain, untuk teman-teman yang lain, rekan-rekan kita yang lain itu juga berhak melakukan perawatan kader. Misalnya ada beberapa, ketika ada makesta kan ada formulir, sama seperti rekrutmen tadi, ada formulir, kita tahu, oh dia pernah ikut ini, dia punya bakatnya di sini, punya bakatnya di sini. Nah, apakah yang lainnya tidak berhak untuk melakukan perawatan kader? Berhak. Ketika ada salah satu orang yang anggota makesta, outputnya makesta, ada yang pintar literasi, ada yang seperti itu. Nah, maka yang berhak itu juga, maka lembaga pers, lembaga jurnalis, departemen komunikasi, Jarkominfo, jaringan komunikasi dan seterusnya itu juga berhak. Jadi mungkin diingat-ingat lagi untuk teman-teman semuanya, terkait perawatan kader nanti jangan hanya dilimpahkan ke kaderisasi saja, melainkan juga semuanya juga punya perannya masing-masing untuk perawatan kader. Nah, perawatan kader di sini selain pendampingan itu juga ada pendistribusian yang saya tadi Mbak, terkait pengembangan potensi sekaligus pendistribusian. Setelah makesta tiba-tiba ada yang minatnya itu ada di literasi, ada yang minatnya di punya nari. Nah, maka kita kembangkan mereka, kemudian kita distribusikan juga. Maka ada yang nari, maka departemen Olsebut, bakat minat Olsebut, maka melakukan bisa mengambil anggota tersebut untuk diasah kemampuannya, yang mana itu nanti bisa kita distribusikan. Jika nanti ada acara-acara kampus, contohnya acara-acara kampus, kita kan tidak lagi bingung terkait hal seperti itu. Nah, jadi terkait perawatan kader sendiri itu bukan hanya kadang makesta, setelah makesta lakmu, tidak, tapi juga tentang bakat minatnya anggota sekaligus potensinya anggota itu juga kita asah, kita tempa agar agar mereka itu potensinya itu semakin besar, dan ibaratnya mereka akan menganggap, wah ini potensi saya di sini di PKPT ternyata potensi saya itu diasah beneran ya, akhirnya mereka itu juga punya rasa memiliki itu ada gitu loh. Jadi buat teman-teman, buat rekan-rekan kita, silahkan membuat silahkan melakukan perawatan kadernya dengan dengan inisiatifnya sendiri. Misalkan juga di organisasi, misalkan departemen organisasi pun juga bisa. Contohnya menyelenggarakan sekolah administrasi, sekolah organisasi, itu juga salah satu perawatan kader yang bisa diterapkan. Itu juga merupakan salah satu. Kenapa kok perawatan kader itu penting? Karena ibaratnya perawatan kader itu penting, satu tadi digunakan untuk menjaga kontinuitas atau kesinambungan. Nah, karena apa? Karena kita itu membutuhkan aset.
kaderisasi itu kita itu membutuhkan aset, organisasi itu membutuhkan aset. Asetnya itu adalah orang-orang yang di dalamnya, orang-orang yang menjalankan organisasi itu sendiri. Jadi penting terkait perawatan kader sendiri. Kemudian terkait perawatan kader, perawatan kader itu pun juga bukan hanya setelah Makesta kita lanjutkan ke Lakmut, tidak, melainkan juga bisa dengan kegiatan non formal. Oh ya, dalam kaderisasi itu ada 3 ya, non formal, sama informal. Nah, kalau misalkan formal tadi, formal tadi setelah Makesta kan pasti kita akan ayo lakmut, harus lakmut begitu. Setelah lakmut ada lakut. Nah, tapi tidak hanya seperti itu, kita juga bisa menyelenggarakan perawatan kader dengan sifatnya non formal, menyelenggarakan sekolah organisasi, kemudian menyelenggarakan juga misalnya sekolah jurnalistik, kemudian sekolah nari atau bagaimana, itu juga bisa, itu adalah salah satu perawatan kader. Nah, kalau perawatan kadernya secara informal itu juga bisa dengan caranya PDKT. Kita tetap selalu PDKT. Intinya setidaknya kita selalu menanyakan kabar, bagaimana kabarnya, terus kemudian ayo ikut, jangan lupa ya, intinya jangan waleh-waleh, ojo waleh-waleh sampean itu menghubungi anggota, itu penting banget, komunikasi itu penting banget. Nah, itu juga salah satu perawatan kader. Anggota itu kalau misalkan apalagi anggota baru itu akan merasa bukan merasa diabaikan, akan merasa diopeni bahasanya apa ya, bahasa Indonesianya, dirawat apabila misalnya dari pengurus itu, misalnya kita itu rajin meng-WA mereka atau menanyakan kabar, itu juga termasuk sebenarnya perawatan kader, cuman bersifatnya adalah ranahnya personal. Itu juga penting, enggak masalah kalau misalkan melakukan hal-hal seperti itu pun juga enggak masalah, apalagi sekelas PKPT yang juga mahasiswanya itu banyak sekali, kemudian dari berbagai kultur yang berbeda juga. Kita juga harus mampu mendekati mereka, mengerti perasaan mereka, dan juga mendampingi mereka. Itu perlu sekali rekan-rekan kita ya. Nah, itu terkait secara singkatnya terkait rekrutmen dan juga perawatan kader. Mungkin bagaimana rekan Nita Puji, ada yang bisa, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Terkait itu masih singkatnya saja. Ya, baik, terima kasih rekan Nita Wahyu ya atas tadi ilmunya mengenai perawatan rekrutmen sampai dengan perawatan kader. Di sini dari internal sendiri ada pertanyaan rekan Nita terkait seputar kaderisasi di PKPT UIN 1 Tulungagung sendiri. Di sini teman-teman bertanya, di dalam situasi yang sekarang bisa dibilang kan masih pandemi, dan juga di Tulungagung sendiri itu kan tidak hanya PKPT saja yang berdiri, banyak sekali ormawa-ormawa yang berdiri selain PKPT. Lalu bagaimana ini PKPT ini bisa sama-sama punya eksistensi, apalagi kan PKPT ini kan masih baru. Itu bagaimana pendapat mengenai hal ini dari rekan Nita Wahyu terkait eksistensi PKPT di ranah kampus seperti itu. Oke, sebentar. Oke, terkait eksistensi, ya karena kita sulitnya kita itu memang karena PKPT itu masih berumur 2019 ya, berarti masih berumur 2 tahun. Ibaratnya kita itu masih tumbuh-tumbuhnya, kalau tanaman kan masih tumbuh-tumbuhnya, itu belum benar-benar kokoh sekali karena memang kita memang baru 2 tahun. Nah, kalau misalkan terkait eksistensi, ini pertanyaan yang cukup bagus menurut saya juga, eksistensi PKPT. Kalau misalkan saya tanya dulu juga, untuk anggotanya sendiri itu mungkin anggotanya sendiri, kalau misalkan tanya berapa, banyak jawabannya, iya kan? Ya. Anggotanya sendiri itu yang ingin saya tanyakan adalah
anggotanya itu pure di PKPT ataukah ada yang apa ya, punya ada yang punya jaringan di organisasi lain kira-kira. Iya, maaf, ini wifi-nya agak Ya, nyambit-nyambit Rek. untuk Bisa ulangi? untuk anggota di PKPT sendiri itu pure pure IPNU IPPNU di PKPT ataukah ada yang maksudnya sambilan sama ada yang di ormawa lain atau ada di organisasi lain? Iya. Kalau setahu saya ya di PKPT itu ada yang benar-benar dari IPPNU sama IPNU Nyel ya. Jadi mereka itu ada yang berproses dari kecil itu sudah di IPNU IPPNU, tapi ada juga sebagian dari mereka yang mengikuti PKPT juga mengikuti organisasi lain seperti itu. Jadi Nah, mungkin kalau bandingannya baik. ada yang lain, ada yang ikut apa ormawa lain, ada yang nyel PKPT, apa IPRI PPNU seperti itu. Terkait kalau misalkan dengan hal seperti itu, tadi karena kita memang masih baru, jadi kita itu butuh 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 apa ya? Butuh kokoh, agar kokoh itu gimana? Nah, menurut saya sendiri itu terkait eksistensi itu ada dua hal yang perlu ada dua hal. Yang pertama adalah ke eksternal maupun internalnya sendiri. Internalnya sendiri adalah kita itu mengukuhkan anggota kita sendiri. Maksudnya anggota PKPT-nya sendiri itu dikokohkan dalam artian mereka minimal kalau misalkan ada kegiatan itu kegiatan ada inovasi kegiatannya sendiri kalau misalkan di internal. Nah, kalau misalkan kita ke eksternalnya, jangan lupakan networking. Kita perlu jaringan ya. Jaringan yang artinya bagaimana untuk mencapai suatu eksistensi itu tidak mudah. Namun yang perlu kita lakukan menjalin hubungan dengan stakeholder. Stakeholder di sini saya ibaratkan itu adalah organisasi di luar PKPT. Itu kita perlu menjalin hubungan kepada mereka-mereka. Yang artinya menunjukkan bahwa sebenarnya ini loh PKPT. Kita itu sebenarnya di UIN 1 itu ada PKPT, minimal harus seperti itu juga perlu ditekankan. Jadi menjalin komunikasi, menjalin hubungan seperti itu juga kepada organisasi di luar itu juga bisa untuk menunjukkan eksistensi PKPT, bahwa PKPT itu ada. Minimal itu. Mereka tahu bahwa adanya PKPT. Nah, kemudian selain kita perlu eksistensi keluar, kita itu juga perlu mengkualitaskan diri. Jadi di PKPT itu perlu mengkualitaskan diri. Saya rasa kalau misalkan mengkualitaskan diri, kita masih proses untuk selalu menjadi organisasi yang berkualitas. Jadi maksud saya di PKPT sendiri itu selain anggota, selain tadi di keluar tadi, maka kita juga perlu melakukan untuk mengkualitaskan diri. Mengkualitaskan diri di sini adalah kita tidak perlu banyak kegiatan tapi kita perlu kegiatan yang bisa meningkatkan perlu kegiatan yang bisa meningkatkan minatnya anggota, tapi juga bisa menarik orang luar untuk melihat PKPT, itu juga perlu. Contohnya seperti ini, mungkin kegiatan yang seperti ini contohnya. Mengadakan terkait jurnalistik, desain, kemudian literasi. Itu adalah hal-hal yang bukan hal umum untuk sekarang, karena memang kita zaman globalisasi. Kita bisa memanfaatkan keadaan yang ada di zaman sekarang. Contohnya jurnalistik tadi, literasi sama desain. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, dari PKPT sendiri sebenarnya kita bisa meningkatkan ketiga hal itu, yang mana kalau misalkan kita frontalkan keluar, itu saya rasa kalau di luar sana teman-teman pun tidak akan menganggap remeh. Misalnya sekolah literasi seperti itu, teman-teman wah tertarik. Ya, Ternyata IPNU IPPNU itu tidak hanya sekedar kultural, maksudnya tidak hanya sekedar kultural saja, tetapi juga bisa bersaing dengan
teman-teman yang ada di luaran sana. Nah, karena memang sekarang zamannya globalisasi, kita bisa memanfaatkan itu untuk mengangkat eksistensi. Namun itu juga tidak mudah ya rekan-rekan kita. Itu memang juga Iya. tidak mudah. Namanya proses. Jadi proses itu perlu. Nah, namanya itu juga proses. Apalagi dengan PKPT yang usianya masih 2 tahun. 2 tahun. Masih dengan PKPT yang usianya itu masih 2 tahun. Jadi gitu. Perlunya suatu kegiatan yang mana bisa meningkatkan minatnya dari pengurus internal, tapi juga bisa menarik yang eksternal. Nah, itu disesuaikan. Kita jangan selalu terfokus pada kultural dan seterusnya. Oke, tahlil, kemudian sholawatan itu juga memang perlu, tapi kita juga perlu inovasi kegiatan lain yang disesuaikan dengan juga perkembangan zaman. Nah, itu nanti juga bisa menarik untuk teman-teman yang ada di luaran sana. Nah, kalau kalau sekarang dengan musimnya penerimaan mahasiswa baru ya, tadi juga bisa bimbingan belajar, kemudian ada kelompok belajar, itu juga perlu. Kemudian ya, itu juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Buat teman-teman, jadi buat rekan-rekan kita, tadi tak tekankan ya, kita memang jangan selalu berbasis kultural dan seterusnya, tapi kita itu juga perlu menerapkan suatu kegiatan yang tidak ketinggalan zaman lah, intinya seperti itu. Iya, baik Rekanita. Lalu ini juga ada pertanyaan dari audien yang menyimak obrolan kita dari tadi ya Rekanita ya mengenai em, ini pertanyaannya langsung, langsung saja ya Rekanita ya. Jadi Rekanita, apakah kita boleh ikut dalam organisasi IPNU tetapi kita tidak melakukan makesta? Seperti itu. Oh, Gimana ini menurut tapi pendapat Mbak Wahyu? Rekanita Wahyu terkait akan hal tapi tidak ikut makesta gitu ya. Jadi iya. eh, Eh, siapa bilang siapa bilang nggak boleh ikut kegiatan IPNU IPPNU tapi kalau kita misalkan tidak makesta ya boleh-boleh saja silahkan ikut kegiatan IPNU IPPNU meskipun kalian tidak makesta namun untuk terkait anggota ya yang tidak ikut makista otomatis itu belum diakui sebagai anggota IPNU IPPNU karena memang contohnya begini tadi rekrutmen ya ada mahasiswa kita rekrut yang penting mereka ikut kegiatan IPNU IPPNU itu tidak masalah kalau misalkan ikut organisasi ikut kegiatan itu tidak masalah tapi kalau misalkan tidak makesta atau misalkan belum makesta maka itu belum secara sah diakui sebagai anggota karena dalam IPNU IPPNU kita punya peraturan bahwasanya yang sah menjadi anggota itu adalah yang sudah makesta. Tetapi bagi kalian yang misalkan belum makesta atau tidak makesta, apakah tidak boleh ikut? Ya silahkan ikut saja. Cuman nanti itu bukan anggota sah seperti itu. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh silahkan, tetapi bukan anggota sah. Karena kalau anggota sahnya otomatis mereka yang sudah ikut makesta. Bisa. Iya. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga ya Rekanita dari PKPT IPNU IPPNU Unisma. Jadi Oh ini Malang ya. kenapa? Iya. Kenapa kaderisasi selalu melenceng dari pedoman kaderisasi Rekanita? Terus, bagaimana tanggapan Rekanita terkait kultur dan peraturan yang benturan terkait akan hal itu? Mungkin bisa langsung. Kaderisasi yang melenceng. Gimana tadi? Iya, ya. Kaderisasi yang selalu melenceng dari pedoman kaderisasi. Lalu, bagaimana tanggapan Rekanita terkait kultur dan peraturan yang benturan terkait akan hal itu? Peraturan. Sebentar, tak tulis dulu. Terkait maksudnya melenceng itu kaderisasi yang selalu melenceng dari buku pedoman kaderisasi itu eh, yang bagaimana ya maksudnya? Ya, mungkin Apa ya, mungkin ini dari PKPT Wisma ini mungkin eh, kalau misalnya kita mengadakan Makesta ataupun Lakput gitu ya,
kan seharus sesuai dengan pedoman kaderisasi. Mungkin dari PKPT Unisma sendiri ini mungkin melakukan hal yang sesuai dengan lokalnya atau gimana itu apakah mungkin melenceng dari pedoman kaderisasi? Mungkin seperti itu rekan itu. Gini, pedoman kaderisasi itu ada digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengkaderan. Nah, pedoman kaderisasi itu ditentukan itu bukan hanya satu dua orang saja, melainkan juga di situ kan pedoman kaderisasi itu disahkan oleh pimpinan pusat ya, otomatis itu kan seluruhnya se-Indonesia itu juga tahu tentang pedoman kaderisasi. Nah, terkait kaderisasi yang selalu melenceng dari pedoman terkait kultur dan peraturan yang berbenturan, begini, pedoman kaderisasi itu dibuat tadi untuk sebagai acuan pelaksanaan dalam acuan dalam pengkaderan. Nah, kemudian kalau misalkan kaderisasi yang melenceng itu yang maksudnya kaderisasi yang bagaimana? Apakah contohnya misalkan Makesta itu aturannya 40 misalkan. Dan ternyata yang menjadi peserta ada 50. Apakah itu melenceng? Apakah hal yang seperti itu melenceng? Nah, saya tekankan kalau seperti itu bukan lagi, itu tidak melenceng kalau misalkan hal-hal yang seperti itu tidak melenceng. Nah, itu tidak melenceng kalau misalkan terkait peserta. Seharusnya peserta 30 ternyata yang hadir, ternyata yang daftar 50. Maka apa yang perlu kita lakukan? Bisa membagi menjadi 2 kelas. Seperti itu kan bisa. Nah, itu saya rasa itu tidak melenceng. Nah, kalau saya mengartikan melenceng di sini adalah melenceng materi, melenceng yang bagaimana? Dalam pedoman kaderisasi juga disebutkan bahwasanya dalam melakukan pengkaderan materi itu juga sudah disusun. Materi tipe A, tipe B, tipe C itu juga sudah dijelaskan juga bahwasanya ada materi ideologi, ada materi organisasi, ada juga materi skill. Itu semuanya sudah diplot masing-masing. Materi ideologi itu apa? Sudah ada di sini. Kemudian materi organisasi sudah ada, materi skill sudah ada, itu kan sudah, itu terkait materi saya rasa itu juga sudah. Nah, kemudian melencengnya apakah perpindahan materi, misalnya seharusnya dalam Makesta ada dalam Makesta misalkan Aswaja NU itu ada di jam pertama, tapi ternyata pelaksanaannya ada di jam yang ketiga misalnya, apakah itu melenceng? Nah, kalau misalkan hal seperti itu bisa kita diskusikan gini. Dalam kaderisasi, materi itu kan ada 3 tadi. Ada ideologi, ada organisasi, dan juga ada skill. Nah, yang pertama, materi ideologi itu wajib ditaruh di awal. Apa saja materi ideologi? Dalam IPNU materi ideologi itu ada Aswaja, NU, IPNU, sama Indonesia. Sedangkan dalam IPPNU berdasarkan hasil Konbes 2020 yang kemarin itu, materi ideologi itu ada Aswaja, NU, sama Indonesia. Yang mana materi-materi ideologi itu harus ditaruh di awal. Materi ideologi itu urutannya adalah materi ideologi, organisasi, sama skill. Urutannya seperti itu. Jadi apakah materi ideologi Aswaja ini tiba-tiba ditaruh setelah materi organisasi itu melenceng? Maka kalau begitu ya saya katakan itu melenceng gitu. Karena memang itu tidak bisa. Lantas kalau misalkan, nah kalau seperti itu tidak bisa. Kecuali kalau materi ideologi tukarannya dengan materi ideologi itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan materi ideologi ditukar dengan materi organisasi, tiba-tiba organisasi ada di jam pertama, maka saya katakan itu salah. Itu tidak benar gitu. Karena memang materi ideologi itu wajib ditaruh di awal. Namanya ideologi, nggak mungkin kan ideologi. Apa itu Aswaja, apa itu NU, apa itu IPNU, apa itu IPPNU, kemudian Indonesia itu apa, masa itu ditaruh di akhir? Ya kita berpikir logika saja. Itu harusnya ditaruh di awal. Jika itu ditaruh di akhir, maka itu akan saya katakan salah. Saya mengartikan salahnya seperti itu, gitu. Nah, kalau hal-hal yang lain itu bisa dikondisikan. Nah, kemudian di buku kaderisasi sendiri itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian terkait kultur dan juga peraturan yang berbenturan, saya rasa ini dikatakan kalau misalkan berkaitan dengan kultur. Kalau misalkan Unisma kan ada di Malang ya, PC-nya Malang. UIN 1 ada di Tulungagung. Nah, pedoman kaderisasi itu disahkan di pusat. Namun itu nanti meskipun itu diterapkan oleh seluruh Indonesia, itu juga harus disesuaikan dengan kultur daerahnya masing-masing.
ada beberapa misalnya disesuaikan dengan kultur daerahnya masing-masing. Bagaimana cara mengaturnya? Itu ada yang namanya PPC, Peraturan Pimpinan Cabang. Nah, peraturan pimpinan cabang itu nanti itu bisa disesuaikan dengan disesuaikan dengan kultur daerahnya, tapi juga jangan menyalahi pedoman kaderisasi. Jadi seperti itu buat teman-teman. Ya Allah, maaf ya itu teman-temanku itu. Ya, salam semuanya. Terima kasih. Iya. Semangat kembali. Jadi gitu ya, terkait terkait kaderisasi, terkait melenceng atau tidaknya, saya rasa kalau seperti yang saya jelaskan tadi, terkait materi itu tidak boleh diubah-ubah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait kultur dan juga peraturan pimpinan cabang itu, PPC itu dibuat yang tetap mengacu pada pedoman kaderisasi pusat, tetapi juga memperhatikan kultur daerahnya. Jadi kedua-duanya sebenarnya tetap berkesinambungan. Misalkan di Tulungagung atau di mana ya, di Tulungagung ternyata kalau misalkan kita lihat pedoman kaderisasi IPNU IPPNU itu kan kalau materi Makesta itu kan banyak sekali ya. Nah, itu nanti kita bisa buat PPC. PPC-nya bagaimana? Misalnya di Mojokerto, PPC-nya benar-benar dibutuhkan di Makesta, materi Makesta yang ada di Mojokerto itu tadi kita bisa dengan PPC tadi yang tetap memperhatikan kultur daerahnya, tetapi juga tidak menyalahi dari aturan kaderisasi. Seperti itu rekan-rekan Mita. Iya. Maaf ya, itu ya. Semangat kembali buat teman-teman. Ya, terima kasih. Wah, ini pasukannya Bu Wahyu semuanya ini, Rekanita Wahyu. Trenggalek punya ini. Oke, terima kasih Rekanita Wahyu atas penjelasannya tadi mengenai pertanyaan dari Unisma. Lalu terkait Makesta ya, Rekanita, eh, ini saya bertanya ya, kan Ya, ya, kalau silahkan. di ya sharing-sharing dengan Rekanita Wahyu, boleh tidak ketika ada kader dari IPNU PPNU yang sudah Makesta kan tentunya kan boleh mengadakan Makesta ya karena kader tersebut itu sudah Makesta. Tetapi apakah boleh ketika ada kader yang belum Makesta tapi ia menjabat sebagai double job, sebagai peserta Makesta juga sebagai panitia Eh, Makesta. Apakah hal tersebut boleh apa tidak? itu itu sudah seperti budaya sepertinya kalau misalkan di daerah-daerah Iya. apalagi di setingkat PAC ke bawah itu ada yang job desk-nya double-double. Eh, Nah, itu kalau itu biasanya dikembalikan ke kultur daerah masing-masing karena memang kalau misalkan seharusnya sih kalau misalkan peserta ya sudah peserta, fokus di peserta saja, sedangkan panitia itu sudah ada yang handle. Tapi kadangkala memang karena memang kekurangan anggota yang panitia, bahkan kekurangan anggota yang mengurusi itu kadangkala memang ada yang jobnya double. Sebenarnya itu kurang efektif kalau misalkan job disknya itu double peserta dan juga panitia. Seharusnya kalau misalkan panitia ya sudah panitia saja, peserta ya sudah peserta saja. Soalnya gini, kalau misalkan peserta menjabat menjadi panitia, nah panitia seorang peserta tapi juga menjabat menjadi panitia. Nah, otomatis itu saya rasa nggak relevan kalau misalkan nanti bisa dibilang dia akan tahu konsepannya Makesta. Sementara dia itu peserta, sedangkan konsepannya Makesta itu nanti harusnya dirancang oleh panitia, contoh SC seperti itu. Eh, itu seharusnya kurang efektif. Seharusnya ya peserta, panitia dan juga panitia. Misalkan dalam ranting kekurangan panitia kan kita juga bisa meminta bantuan dari PAC. Sebenarnya juga bisa seperti itu. Tapi kadang-kala kita mengajukan Allah, ya wis lah ti handle dewe, tinganu dewe kan seperti itu. Kadang-kala ada yang seperti itu. Jadi iya saya kembalikan lagi. Kalau saya sendiri itu sebenarnya bukan nggak boleh ya, nggak efektif saja. Jadi kalau misalnya saya tekankan maka panitia ya sudah panitia, peserta ya sudah peserta gitu saja. Kalau misalkan kekurangan panitia dalam suatu ranting kan juga kita bisa juga gabung sama ranting lain, bisa juga minta bantuan PAC apa, kan kita juga bisa bisa seperti itu gitu loh rekan Ita.
Ya, saya sarankan jangan sampai ya panitia itu menjabat peserta juga jadi panitia. Ya sudah peserta saja biar dia fokus mengurusi peserta. Tiba-tiba dia peserta, kemudian dia bagian si konsumsi. Coba bayangkan kalau misalkan dia dapat materi apakah Iya, dia harus mengurusi konsumsi. Nah, seperti itu kan nggak efektif malah mengganggu konsentrasi dari pesertanya itu sendiri gitu. Jadi ditekankan lagi peserta ya sudah peserta, panitia ya sudah panitia. Jika kekurangan ya kita bisa minta bantuan kan seperti itu. iya baik, Kanita. Jadi intinya terkait akan hal ini kembali kepada kultur daerah masing-masing ya, Kanita ya. Tetapi hal tersebut ini tidak Saya sarankan disarankan jangan ya, ya, karena juga tidak kalau di efektif, efektif juga ya, kalau di Kanita ya. Trenggalek kalau di Trenggalek kan saya tekankan di Trenggalek ya peserta ya sudah peserta, jangan ikut-ikut panitia. Panitia khusus saja yang ngurusi gitu. Karena kita mau peserta itu nanti outputnya maksimal. Jadi kita itu memang menginginkan peserta misalnya outputnya Makesta itu maksimal, outputnya Lakmut itu juga maksimal seperti itu. Ya. Pertanyaan terakhir Rekanita dari anggota kaderis anggota PKPT UIN 1 Tulungagung, ini nggak ada namanya, ya, Hmm? bertanya Rekanita terkait rekrutmen dari Rekanita terkait rekrutmen pada anggota, apakah boleh ketika kita melakukan konfrancap kita juga melakukan rekrutmen, mengundang beberapa kader yang belum tergabung dalam IPPNU untuk menjadi tamu undangan Anggota. dalam konferansnya tersebut. Apakah boleh? Ya, saya rasa kalau itu ya silahkan sih, sah-sah saja. Tapi kalau zaman sekarang jangan ya, karena pandemi ya. Pandemi itu nggak boleh banyak orang kan. Iya, Itu kalau menurut saya ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Cuman jangan kita melakukan, jangan sampai kita melupakan aturan organisasi. Kita mau mengundang orang, mengundang pun, mengundang yang dengan melakukan rekrutmen pun itu juga saya rasa nggak masalah, itu nggak masalah. Cuma nanti yang bisa ikut konferensi. Nah, yang menjadi peserta konferensi itu mereka tidak bisa ikut karena kalau peserta konferensi itu sudah otomatis sudah ada aturannya. Kalau misalkan mereka cuma datang sebagai ketika datang terus melihat atau gimana itu nggak masalah, saya rasa nggak masalah. Cuma untuk menjadi pesertanya itu tidak boleh karena kalau misalkan menjadi peserta itu kan sudah ada aturannya sendiri gitu. Mungkin mereka bisa diarahkan setidaknya ya ini loh konferancap, ini loh IPNU IPPNU mungkin dengan seperti itu bisa kemudian atau mungkin juga bisa ikut membantu pun diminta pertolongan membantu pun juga nggak apa-apa tapi untuk menjadi peserta otomatis itu tidak bisa karena kalau misalkan peserta itu sudah ada aturannya itu adalah ranting-ranting yang sudah punya SP kan seperti itu iya, misalkan baik, seperti baik. itu. Oh, berarti, iya, baik. Berarti kalau hanya untuk menjadi tamu undangan itu boleh saja ya, Rekanita. Lalu terkait Ya, akan Rekanita bilang bahwasanya boleh membantu, apakah mereka ini eh, boleh membantu pelaksanaan agenda tersebut? Dalam arti bisa tidak seseorang yang belum tergabung dalam IPNI PPNU dalam ajang rekrutmen ini mereka direkrut menjadi panitia mungkin. Apakah itu sebenarnya bukan panitia utama ya bukan panitia utama rombongan rombongan panitia bisa rombongan dalam artian begini misalkan dalam suatu PAC itu ada misalkan harusnya ada 5 ranting ada 5 ranting. Nah, 5 ranting dalam satu PAC. Ternyata yang terbentuk kan hanya ada 3 ranting, misalnya seperti itu ya. Maka kan yang berhak mengikuti, yang sangat berhak mengikuti misalnya, yang berhak mengikuti konferensi misalnya 3 ranting. Lantas 2 ranting ini bagaimana? Nah, ini juga bisa kita undang mereka untuk ikut pembukaan. Nah, eh, kemudian nanti ini bukan kok menjadi panitia utama tidak, tapi menjadi ibaratnya sub panitia. Jadi ada panitia inti yang meminta bantuan kepada mereka. Ayo toh wangi misalkan di bagian belakang atau misalkan bagian foto-foto atau bagaimana itu kan juga bisa, tapi bukan panitia utama gitu loh. Bukan panitia utama karena kalau misalkan panitia utama ya otomatis seperti yang kita tahu tetap pengurus yang sudah ada, pengurus-pengurus yang ada seperti itu. Jadi contohnya saya pernah loh melakukan itu juga pernah.
Saya pernah ketika ada konferensi di PAC saya sendiri, karena saya pengen mendirikan PK ya, karena di sini itu kan pengen sekali mendirikan PK. Saya mengundang ketika konferensi, saya mengundang sekolah-sekolah. Saya undang sekolah-sekolah untuk hadir ketika konferensi, tapi hanya ketika pembukaan. Oh ini loh konferensi, ini loh yang mana Ibnu PPNU yang kemudian dihadiri oleh ya petinggi-petinggi PC juga, itu pernah seperti itu. Nah, terus kemudian setelah setelah itu mereka kemana? Yang pasti kalau misalkan peserta menjadi peserta, kemudian undangan itu kemana? Nah, undangan itu saya arahkan, saya ngobrol sama mereka dalam artian ya ini namanya Ibnu PPNU, saya ajak ngobrol-ngobrol ya. Kalau misalkan karena kegiatan kan Sabtu Minggu ya kayak gitu. Nah, kalau boleh ya kami minta bantuan, silakan bantu di sini karena memang kadangkala itu ada kekurangan anggota, ada kekurangan panitia. Itu saya juga pernah melakukan itu. Saya pernah mengundang sekolah-sekolah itu juga pernah ya, meskipun hasilnya memang belum seberapa maksimal karena masih dari beberapa sekolah hanya masih beberapa, karena ya dulu lah zaman dulu itu. Tapi nggak apa-apa, itu juga salah satu rekrutmen yang artinya ketika setelah konferensi itu akhirnya mereka tahu, oh ternyata di sini Ibnu IPPNU itu seperti ini, tidak hanya ibaratnya grudak-gruduk. Nah, itu istilahnya anak-anak sekarang ya, grudak-gruduk, nggak seperti itu, tapi kita punya kegiatan yang bermanfaat. Contohnya kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih rekan Neta Wahyu atas jawabannya terkait pertanyaan terakhir dari anggota PKPT Ibnu IPPNU Tulungagung tadi. Oke, karena pihak panitia sudah woro-woro, tidak terasa ya rekan Nita sudah hampir 1 jam kita menemani pemirsa yang di rumah. Dan terima kasih juga kepada rekan Nita Wahyu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini menemani kita semua PKPT Ibnu IPPNU Tulungagung, juga audiensi di mana rekan dan rekan kita semuanya berada. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas ilmunya. Ya Allah, sampai belepotan. Terima kasih atas Ya, ilmunya siang hari ini. ya terima kasih. Rekan Terima Nita kasih mungkin semuanya. sebelum closing statement mungkin ada nggak apa namanya terkait apa ya tips-tips dalam berorganisasi di era pandemi ini? Eh, di era pandemi, oke, buat rekan-rekan kita semuanya, karena memang ini era pandemi, yang pasti jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, itu penting. Kesehatan itu juga nomor satu. Kita selalu berorganisasi, kita kemana-mana, kita selalu berorganisasi kemanapun, dimanapun, itu tidak apa-apa, tapi jangan lupakan kesehatan, karena memang di era sekarang itu penyakit pun juga mudah menyerang. Dan juga jangan lupa beristiqomah semuanya. Saya pernah di posisi jenengan semuanya, yang artinya saya juga pernah putus, bukan putus, saya juga pernah berhenti berorganisasi. Ketika itu akhirnya saya kembali, saya juga pernah, yang artinya apa, jika ingin berorganisasi, niatkan dalam hati, ditata niatnya, ditata segalanya, kemudian jangan ditata niatnya, kemudian jangan sampai kita itu bertanya apa sih yang akan kita peroleh, jangan sampai kita memikirkan hal itu, karena yang namanya organisasi kita itu mendapatkan pengalaman, apalagi di NU, di Ibnu IPPNU, insya Allah kita nanti mendapatkan barokah sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Dan juga untuk teman-teman semuanya di PKPT Win 1, semoga kedepannya juga tambah baik, lebih berkualitas, tambah berkualitas semuanya. Kemudian dan juga selalu berkontribusi, insya Allah nanti barokah, mungkin tidak bisa kita lihat sekarang, tapi nanti insya Allah barokahnya perjuangan jenengan semuanya juga akan kelihatan. Dan jangan lupa selalu semangat, jangan sampai jangan stagnan hanya di PKPT, raihlah sampai PC, bahkan bisa sampai PW, sampai PP, jangan lupa semangat terus, karena kita jangan sampai kita hanya stagnan hanya di sini-sini saja, tapi kita itu juga berhak mendapatkan, kita juga berhak meraih posisi yang
kita berhak berkontribusi yang lebih tinggi, kemudian berada di tempat yang lebih tinggi. Kita itu juga berhak. Buat teman-teman semuanya, semangat selalu, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi juga bisa memberikan motivasi, bisa memberikan semangatnya, menambah semangatnya, dan kemudian juga teman-teman dalam berorganisasi lebih giat lagi, lebih istiqomah lagi gitu. Gitu. Mungkin itu saja. Ya itu sajalah. Kapan-kapan tapi bisa ya kita ketemu buat teman-teman semuanya. Semoga saya bisa Iya, ke insya situ Allah. ya. Ya, Karena insya Allah memang teman-teman setelah ya, insya Allah teman-teman karena dari ya, kaderisasi satu Tulungagung juga mau merencanakan main-main ke rumahnya Rekanita Wahyu. Insya Allah secepatnya dikabari nanti. ya. Dan Oke, semoga baik. juga saya bisa bertemu teman-teman semuanya. Terima Ya, kasih sekali buat teman-teman, buat rekan-rekan kita semuanya. ya, terima kasih juga buat Rekanita Wahyu yang pada siang hari ini sudah menemani siang-siang hari sambil rebahan ini pasti ya rekan dan rekan kita semuanya sambil mendengarkan ilmu yang bermanfaat, sharing-sharing yang bermanfaat dari Rekanita Wahyu ini. Dan kayaknya saya nggak usah closing statement ya, karena saya rasa teman-teman dari semuanya ini sudah mengerti lah ya, sudah paham insya Allah apa yang disampaikan Rekanita Wahyu tadi. Mungkin sekian dari saya selaku moderator pada siang hari ini dan juga saya mewakili teman-teman kaderisasi PKPT UIN 1 Tulungagung. Saya mengucapkan undur diri. Sampai bertemu ke sampai bertemu pada seson ngaji kaderisasi berikutnya, dan kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang selalu menemani kita sampai akhir ya, menyimak kita sampai akhir, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Rekanita Wahyu selaku narasumber dan juga pemateri kita pada siang hari ini. Sekian dari Ya, saya. sama-sama. Yang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.